Maisagni dan Witantra tersenyum sejenak. Mereka mandang kegelapan, kemudian Witantra pun berkata, "Ki Buyut masih ada di halaman. Jika ia melihat bahwa kau tidak benar-benar tidur, maka ia merasa dibohongi. Ia sudah jauh, ia tidak akan mendengar percakapan ini. Mungkin ia tidak mendengar, tetapi dari kejauhan ia dapat melihat, dan kita tidak dapat melihatnya di dalam pekatnya malam." Maisa Bungalan pun mengerutkan keningnya, namun kemudian ia berkata, "Paman dapat mengatakan bahwa aku ternyata telah terbangun." Maisagni hanya tersenyum saja mendengarnya. Tapi kemudian ia pun memotong percakapan itu. "Nah, menurut taruhan yang sudah kita setujui, sekarang tidurlah, biarlah kami tetap duduk dan bercakap-cakap saja di sini. Kami memang tidak mengantuk." "Terima kasih, Paman," sahut Maisa Bungalan sambil membetulkan letak kakinya. Namun tiba-tiba ia pun bangkit sambil berkata, "Jadi Paman berdua akan tetap duduk saja?" "Ya, kenapa? Itu akan lebih baik daripada aku harus berbaring. Jika demikian, mungkin kami berdua pun akan tertidur pula." "Ah, sebaiknya Paman juga tidur. Jika Paman duduk saja semalam suntuk, maka orang-orang Padukuhan ini tentu akan selalu saja mengganggu dengan menawarkan segala macam makanan dan minuman." Maisagni dan Witantra tertawa, bahkan Witantra berkata, "Sebenarnya lah kami mengharapkannya. Apakah keberatanmu sebenarnya?" "Harga diri, Paman." "Bukan harga diri, tetapi kau benar-benar sedang merajuk." "Ah, jadi apakah kami harus tidur?" tiba-tiba saja Maisagni bertanya. Maisa Bungalan tertawa, jawabnya, "Ya, Paman berdua harus tidur seperti aku tidak-tidaknya berbaring." Keduanya pun tertawa pula. Witantra lah yang menjawab, "Baiklah, kami akan berbaring dan tidur nyenyak di pendopo ini. Mudah-mudahan orang berilmu hitam yang pernah datang kemari tidak mengganggu kami selagi kami masih tidur nyenyak." Maisa Bungalan mengerutkan keningnya, namun katanya kemudian, "Aku tidak akan dapat tidur. Baiklah, aku akan berjaga-jaga. Jika orang-orang berilmu hitam itu datang, aku akan bunuh mereka 2 kali lipat. Mereka sudah mengganggu Padukuhan ini dan hampir saja menjerumuskan aku ke tiang hukuman picis. Tapi menurut perhitunganku, mereka tidak akan kembali lagi," berkata Maisagni. "Tidak-tidaknya untuk waktu yang dekat ini." Maisa Bungalan mandang kedua pamannya berganti-ganti, seolah-olah ia ingin mendapat persamaan pendapat dari keduanya. "Ya," sahut Witantra kemudian, "aku sependapat meskipun kita masih harus tetap berhati-hati." Maisa Bungalan mengangguk-angguk, namun kemudian ia berkata pula, "Silahkan tidur nyenyak, Paman. Aku tidak akan dapat tidur malam ini. Udara panas dan hatiku pun masih tetap hangat." Maisagni dan Witantra berpandangan sejenak, namun keduanya pun segera membaringkan dirinya di sebelah Maisa Bungalan. Namun demikian ternyata ketiga-tiganya tetap tidak memejamkan matanya. Rasa-rasanya mereka tidak akan dapat mengantuk lagi justru setelah mereka berbaring. Di luar, malam rasa-rasanya menjadi semakin dingin. Angin yang lembab berembus menyentuh tubuh-tubuh yang berbaring diam, namun yang sama sekali tidak tertidur itu. Dalam pada itu Maisa Bungalan yang gelisah tiba-tiba berdesis, "Ada 2-3 orang yang berkeliaran di halaman banjar ini, Paman." "Ya," jawab Witantra, "tapi mereka adalah peronda-peronda yang dikirim oleh Ki Buyut." "Dari mana Paman mengetahuinya?" "Sikapnya yang tenang dan langkahnya yang tetap. Jika mereka orang-orang jahat, maka langkah kakinya tentu memberikan kesan sikap yang berbeda." Maisa Bungalan mengangguk-angguk. Pamannya pun tentu hanya mendengar desir kaki dan tidak melihat orangnya. Karena pamannya pun masih saja berbaring memandang atap banjar itu, tetapi dugaannya itu tentu tepat sekali.
karena langkah yang didengar memang tidak mencerminkan kegelisahan. Tapi belum lagi mereka merasa mapan berbaring di atas tikar pandan itu, mereka telah mendengar suara ayam jantan yang berkokok menjelang fajar. Langit yang menjadi kemerah-merahan telah menguakkan kegelapan yang pekat. Lamat-lamat pepohonan mulai nampak semakin jelas. Regol halaman Banjar yang terbuka dan dua orang yang berdiri di muka regol. Sedang seorang yang lain duduk di atas sebuah batu di ujung halaman. Perlahan-lahan mereka melangkah keluar pintu. Demikian pula yang duduk itu pun berdiri dan melangkah pula keluar. Mereka meninggalkan halaman, desis Maesa Bungalan. Kau memperhatikannya, bertanya Maesa Agni. Atau barangkali kau curiga? Merekalah yang curiga. Tentu tidak, apakah yang dapat mereka lakukan? Maesa Bungalan termangu-mangu sejenak dipandanginya orang yang melangkah semakin jauh dan kemudian hilang di balik pintu regol itu. Apakah kerja mereka sebenarnya? Bertanya Maesa Bungalan. Maesa Agni pun kemudian duduk di sebelah Witantra yang telah duduk pula. Sejenak ia memandang ke pintu regol yang terbuka lalu katanya, mereka adalah peronda-peronda yang harus menjaga Banjar ini. Ada atau tidak ada kita di sini? Oh, Maesa Bungalan mengangguk-angguk. Sejenak kemudian maka cahaya langit pun menjadi semakin cerah. Pedukuhan itu pun menjadi terbangun pula dan tidur mereka yang gelisah. Orang-orang laki-laki di pedukuhan itu hampir tidak sempat pulang ke rumah masing-masing. Ada satu dua di antara mereka yang sekedar memberitahukan kepada keluarga mereka apa yang telah terjadi agar keluarga mereka tidak menjadi gelisah dan ketakutan. Jadi ada seorang yang dapat memecahkan batu padas itu hanya dengan tangannya saja, ya. Dan kekaguman itu pun menjalar dari setiap mulut ke mulut yang lain. Dalam pada itu Maesa Agni dan Tantra pun segera pergi ke Pakiwan untuk membersihkan dirinya. Sementara Maesa Bungalan nampaknya masih agak malas untuk bangun. Tapi karena cahaya pagi yang semakin terang, maka ia pun kemudian bangkit pula dan menyusul kedua pamannya yang sedang membersihkan dirinya. Ketika mereka bertiga kembali ke pendopo, mereka telah dikejutkan oleh hadirnya beberapa orang yang membawa makanan dan minuman bagi ketiga orang yang mengagumkan itu. Bukankah kami tidak memerlukannya? Desis Maesa Bungalan. Perlu atau tidak perlu, marilah kita menerimanya dengan hati terbuka. Kapankah sebenarnya kau mudah sekali dihinggapi perasaan sakit hati seperti itu? Tingkah laku mereka sudah keterlaluan. Ternyata mereka kini telah menyesal, desis Witantra. Maesa Bungalan memandang Witantra sejenak lalu katanya, baiklah paman, tetapi perlakuan yang menyakitkan hatiku sekali lagi tidak akan dapat aku maafkan. Begitu? Bertanya Maesa Agni. Maesa Bungalan hanya menarik napas panjang, tapi ia tidak menyaut. Sejenak kemudian ketika Ki Buyut dan beberapa orang berbau datang, maka mereka pun segera duduk berkeliling di atas tikar panjang. Ki Buyut dari ujung bukit itu pun hadir pula, tetapi tidak dengan anaknya. Hampir di luar sadarnya Maesa Bungalan pun bertanya, di manakah putra-putra Ki Buyut itu? Ki Buyut mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun menjawab, mereka sudah mendahului pulang, Ger. Tapi mereka berpesan bahwa mereka mohon maaf atas kekeliruan yang telah mereka lakukan. Seperti aku sendiri juga akan mohon maaf pula. Maesa Bungalan terdiam sejenak, dipandanginya wajah kedua pamannya berganti-ganti. Sekilas ia melihat senyum yang membayang di wajah kedua orang pamannya itu, namun ia tidak segera dapat menjawab kata-kata Ki Buyut itu. Maesa Agni lah yang kemudian berkata, Ki Buyut, yang telah lalu baiklah kita melupakannya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Ki Buyut dan seluruh penghuni pedukuhan ini maupun pedukuhan di ujung bukit itu tidak segera bertindak sebelum soalannya diketahui dengan pasti.
Kedua buyut itu mengangguk-angguk. Tetapi sebagai peringatan bahwa masalahnya memang dapat membahayakan, padukuan-padukuan ini jangan meninggalkan kewaspadaan. Maesha Agni berhenti sejenak lalu. Kami mengerti bahwa yang telah terjadi telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan di padukuan ini, sehingga sikap kalian pun rasa-rasanya sukar dikendalikan. Tapi kalian tidak dapat bertindak membabi buta seperti itu. Ya Kisana, sebenarnya karena ketakutan yang tidak tertahankanlah yang membuat kami kehilangan pengendalian diri. Kami mengerti, tetapi hampir saja orang lain kau korbankan tanpa berbuat kesalahan apapun juga. Itulah kekilapan kami, dan kami dengan ikhlas mohon maaf. Maesha Agni mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, tapi baiklah, kami beritahukan bahwa sebenarnya kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa jika ketiga orang yang telah merusakkan padukuan ini tiba-tiba saja kembali ke daerah ini. Kenapa? Pada saat itu kami benar-benar tidak menduga bahwa kekejian itu akan terjadi. Karena itulah maka agaknya kami tidak bersiap melawannya. Maesha Agni termangu-mangu sejenak, namun ketika ia mandang wajah Witantra yang terangguk kecil, maka ia pun kemudian berkata, ketahuilah Ki Buyut, kedua-duanya, bahwa 3 orang yang membunuh 2 orang di padukuan ini dengan cara yang khusus itu adalah orang-orang yang disebut berilmu hitam. Orang-orang yang mendengarnya terkejut. Dari mana Kisana mengetahuinya? Bertanya Ki Buyut dari padukuan di sebelah hutan. Suasana pun kemudian menjadi tegang. Beberapa orang yang berada di tempat itu mandang Maesha Agni dengan tajamnya. Kami mengetahui dari keterangan yang telah kalian berikan pada kami, kematian yang mengerikan dengan kulit yang tersayat bahkan seolah-olah terkelupas adalah pertanda yang paling meyakinkan bahwa pembunuhnya adalah orang-orang berilmu hitam itu. Wajah-wajah yang nampak menjadi tegang telah menggelitik perasaan Maesha Bungalan, sehingga tiba-tiba saja ia bertanya, apakah kalian mencurigai kami lagi? Hanya karena kami mengetahui atau membenarkan cerita tentang pembunuhan itu? Bukan maksud kami Kisana, sahut Ki Buyut dari sebelah hutan itu dengan serta-merta. Tetapi kami menjadi bertanya-tanya di dalam hati, apakah ciri-ciri pembunuhan yang demikian memang sudah dikenal di mana-mana? Ya, Witantra lah yang menyaut. Seperti yang telah dikatakan bahwa kematian itu disebabkan oleh bekas tangan orang-orang berilmu hitam. Orang-orang yang mendengarkan itu pun mengangguk-angguk. Bukankah kalian pernah mendengar serba sedikit tentang orang berilmu hitam? Bertanya Witantra. Ya, 1-2 orang penghuni padukuan ini yang baru saja kembali dari mengunjungi sanak kadangnya di padukuan lain mendengar serba sedikit tentang orang berilmu hitam, tapi pada umumnya mereka tidak dapat menyebutkan secara terperinci. Mungkin, tapi bahwa orang-orang berilmu hitam itu dapat berbuat sesuatu tanpa menghiraukan perikemanusiaan telah kalian alami di sini. Kedua buyut yang ada di Banjar itu mengangguk-angguk, namun terdengar seseorang bertanya, apakah mungkin mereka akan kembali? Witantra mengerutkan keningnya lalu katanya, tentu saja kami tidak mengetahuinya. Mungkin ia akan lewat pula di padukuan ini, bahkan mungkin ia mendengar peristiwa yang telah terjadi di sini, bahwa seorang anak muda telah melakukan pameran kekuatan justru untuk menghindari korban yang sia-sia. Apakah mereka akan menaruh perhatian? Mudah-mudahan mereka memperhitungkannya agar mereka tidak berbuat sewenang-wenang, atau bahkan sebaliknya, desis yang lain. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan mereka menyalurkan kemarahan mereka kepada kami dan mencari kami, karena sebenarnya lah bahwa kami pun berkepentingan dengan mereka. Apakah yang dapat kami katakan tentang kalian jika orang-orang berilmu hitam itu kembali?
atau sekedar lewat saja di pedukuhan ini? Jika mereka mendengar hal-hal yang kalian lakukan di sini, tentu mereka ingin mengetahui siapakah kalian. Maeswagni dan Witantra berpandangan sejenak, baru kemudian Witantra menjawab, "Baiklah, seperti yang sudah kami katakan, kami adalah hamba istana Singosari. Kami memang mendapat tugas untuk melihat-lihat daerah yang terpencil seperti pedukuhan ini. Jadi kalian benar-benar prajurit. Kami tidak berbohong. Anak muda ini bukan prajurit istana, tetapi kedudukannya hampir tidak ada bedanya, karena ia pun mengemban tugas Baginda di Singosari." Kekecewaan dan penyesalan nampak di wajah-wajah yang tegang di pendopo banjar pedukuhan itu. Sementara itu Witantra dan berkata, "Dan anak muda itu adalah anak muda yang bernama Maesa Bungalan." Seorang yang berkumis lebat tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Aku pernah mendengar nama itu ketika aku pergi ke pedukuhan kadangku yang agak jauh. Apakah yang kau dengar tentang nama itu?" "Maesa Bungalan, ya. Maesa Bungalan pembunuh orang-orang berilmu hitam." Semua orang berpaling kepadanya dan orang itu menegaskan, "Maesa Bungalan dan Linggodadi. Aku ingat sekarang. Siapakah dari kalian yang bernama Linggodadi?" Witantra menarik napas dalam-dalam. Agaknya nama Maesa Bungalan seolah-olah tidak dapat dipisahkan dengan nama Linggodadi. Meskipun maksudnya tidak demikian, tetapi justru keduanya seakan-akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. "Suatu perkembangan warta yang salah," berkata Maesa Bungalan di dalam hatinya. "Lebih baik pada suatu ketika aku bertemu dengan Linggodadi dan menyelesaikan masalahnya dengan tuntas, supaya nama aku tidak selalu dihubungkannya dengan namanya." Dalam pada itu Witantra lah yang menjawab, "Tidak ada yang bernama Linggodadi di antara kami. Linggodadi adalah orang lain sama sekali yang tidak mempunyai sangkut paut dengan Maesa Bungalan. Tetapi yang aku dengar bahwa Maesa Bungalan dan Linggodadi adalah pembunuh orang berilmu hitam. Mungkin keduanya melakukan, tetapi tentu saja dengan pertimbangan dan tujuan yang berbeda. Maesa Bungalan adalah petugas yang memikul kewajiban dari Baginda di Singosari. Dan Linggodadi adalah orang yang berjuang dalam persaingannya dengan orang-orang berilmu hitam." "Oh, keterangan yang aku dengar lain sekali. Keduanya telah bertempur bersama-sama dan telah membunuh puluhan orang berilmu hitam." Maeswagni dan Witantra saling berpandangan sejenak. Memang hampir setiap orang di daerah itu menyangka demikian. Seolah-olah Maesa Bungalan dan Linggodadi telah bertempur bersama-sama untuk membunuh orang-orang berilmu hitam. "Apakah berita yang sampai ke telinga kami itu tidak benar?" bertanya Ki Buyut dari pedukuhan di ujung bukit. "Tidak benar," jawab Maesa Bungalan dengan tegas. "Jadi bagaimanakah sebenarnya?" Maesa Bungalan memandang Maeswagni dan Witantra berganti-ganti. Agaknya keduanya mengerti bahwa Maesa Bungalan menjumpai kesulitan untuk menjawab. "Ki Buyut," berkata Witantra, "sudah aku katakan bahwa mungkin keduanya melakukan. Mungkin keduanya memang pembunuh orang berilmu hitam, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Maesa Bungalan sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan Linggodadi. Bahkan keduanya pernah bertempur di Singosari." "Oh, sungguh aneh. Tetapi sebaliknya, kalian percayainya, karena yang ada di hadapan kalian sekarang adalah orang yang bernama Maesa Bungalan itu sendiri." Ki Buyut mengangguk-angguk, demikian pula orang lain yang mendengarnya. Baru sejenak kemudian Ki Buyut dari sebelah hutan berkata, "Tentu kami mempercayainya. Beruntunglah bahwa kami telah mendengar langsung dari orang yang berkepentingan." "Terima kasih Ki Buyut," sahut Witantra. "Kami tidak berkeberatan jika apabila orang-orang berilmu hitam itu datang dan bertanya sesuatu tentang pendengarannya atas kejadian semalam. Katakanlah terus terang bahwa telah datang di pedukuhan ini
Maesa Bungalan dan 2 orang pamannya. Apakah keuntungannya? Bertanya seorang yang lain. Mudah-mudahan dengan demikian orang-orang berilmu hitam itu menumpahkan segenap perhatiannya pada kami dan tidak sempat mencoba mengganggu kalian. Karena sebenarnya lah mereka pun harus mengakui bahwa Maesa Bungalan memang pembunuh orang-orang berilmu hitam seperti Linggodadi, tapi dengan tujuan yang berbeda. Terima kasih, desis Ki Buyut dari Pedukuhan di sebelah hutan. Kami dapat mengerti dan kami akan selalu menyebut namamu. Mudah-mudahan dapat memberikan pengaruh atas orang-orang berilmu hitam itu, karena mereka memang harus memperhitungkan Maesa Bungalan pembunuh orang berilmu hitam. Tetapi membunuh bukanlah tujuanku. Tiba-tiba saja Maesa Bungalan memotong. Meskipun aku bertemu dengan orang-orang berilmu hitam, tetapi tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kericuan dan malapetaka, aku akan menghindari benturan, apalagi pembunuhan. Kami dapat mengerti, jawab Ki Buyut dari ujung bukit, dan kami sudah menyaksikan betapa kalian bertiga dengan sungguh-sungguh berusaha menghindarkan korban yang jatuh karena kebodohan kami. Sudahlah, saut Maesa Agni, berhati-hatilah lain kali. Orang dari pedukuhan di ujung bukit dan di sebelah hutan serta beberapa orang dari pedukuhan-pedukuhan sekitarnya yang ikut berkerumun di banjar itu mengangguk-angguk. Namun pada itu Ki Buyut dari pedukuhan di tepi hutan itu pun berkata, kami terlampau banyak berbicara. Sekarang kami ingin mempersilahkan kalian makan dan minum sekedarnya menurut apa yang ada di pedukuhan kami. Maesa Agni dan Witantra di luar sadarnya memandang wajah Maesa Bungalan, namun keduanya pun tersenyum ketika mereka melihat Maesa Bungalan mengangguk. Terima kasih Ki Buyut, jawab Maesa Agni. Kami akan menerima segala pemberian ini dengan perasaan terima kasih yang setulus-tulusnya. Maesa Bungalan menggigit bibirnya. Jauh daripada memuaskan, sahut Ki Buyut dari pedukuhan di ujung bukit, tetapi hendaknya dapat memadai. Satu demi satu orang-orang yang berkerumun di banjar itu pun menyingkir. Mereka kemudian memberi kesempatan kepada ketiga orang itu untuk makan tanpa terganggu. Sambil makan, Maesa Bungalan masih saja bergumam. Adalah berbahaya sekali tindakan yang tergesa-gesa itu. Tapi apakah orang-orang berilmu hitam itu masih akan kembali, Paman? Dan mengapa mereka tiba-tiba saja berada di tempat ini? Tentu saja kami tidak tahu, jawab Maesa Agni. Tetapi menilai arah perjalanan yang ditempuhnya, maka ia menuju ke suatu tempat. Justru di dekat kota raja, atau jika mereka berjalan terus, mereka akan menuju ke tempat yang jauh sekali. Mungkin mereka sengaja mendekati kota raja, berkata Witantra. Tentu saja dengan tujuan tertentu yang belum kita ketahui. Yang lain mengangguk-angguk, namun kemudian Maesa Bungalan berkata, jika terjadi kematian dan pembunuhan seperti ini, maka agaknya akan mudah bagi kita untuk menemukan jejak mereka. Mungkin, tapi tentu tidak selalu mereka melakukan pembunuhan di tempat-tempat yang mereka lalui. Jika tidak ada persoalan yang memaksa, mereka pun tentu tidak akan membunuh, kecuali di saat-saat mereka melakukan pemujaan. Dan itu pun agaknya mereka lakukan di tempat-tempat khusus. Maesa Bungalan mengangguk, katanya, ya, mereka membuat semacam sanggar, seperti yang aku lihat di pedukuhan yang dikenal sebagai daerah bayangan hantu. Maesa Agni dan Witantra pun ikut mengangguk-angguk pula. Mereka pernah mendengar cerita Maesa Bungalan tentang daerah bayangan hantu. Dan mereka pun pernah mendengar cerita tentang kebiasaan orang-orang berilmu hitam itu dalam upacara-upacara yang sejalan dengan ilmu dan kepercayaan mereka. Untuk beberapa saat mereka pun kemudian saling berdiam diri, seolah-olah mereka sedang memusatkan perhatian mereka kepada hidangan yang ada di hadapan mereka, meskipun sebenarnya hidangan itu tidak menarik.